Kalau kamu mau upgrade diri, cobain 1 dari 10 aktivitas ini. Hai, kembali lagi bareng gua Umar di channel Pembelajar Produktif. Jangan lupa untuk juga follow Instagram, TikTok, dan podcast kita di Spotify. Kali ini gue pengen share 10 aktivitas pengembangan diri yang bisa mengupgrade diri lo, yang bisa membuat lo naik level menjadi versi yang lebih baik lagi. Kita perlu terus bertumbuh, kita perlu terus mengembangkan kemampuan kita, kompetensi kita, dan kapabilitas kita. Tapi terkadang mungkin kita bingung harus mulai dari mana. Oke, jadi kamu bisa pilih 1 dari 10 ini. Yang pertama, mulailah lebih banyak membaca. Memang belajar tuh bisa dari banyak tempat, bisa dengan nonton video seperti ini, tapi banyak sekali manfaat-manfaat membaca yang tidak dimiliki oleh cara-cara upgrade diri lainnya. Melatih koordinasi mata kita dengan pikiran kita, melatih membaca lebih cepat dengan komprehensi lebih baik, melatih cara berpikir kita, melatih connecting the dots, dan banyak sekali manfaat-manfaat dari membaca. Mulailah dengan membaca apa yang kamu suka dulu. Bisa jadi berupa buku, bisa berupa artikel, atau jurnal, atau majalah, atau e-book, apapun yang kamu sukai. Kamu juga bisa membaca berbagai e-book aku, klik link yang ada di deskripsi. Yang kedua adalah belajar menolak. Belajar mengatakan tidak. Bukan berarti kita selalu menolak. Bukan berarti kita selalu nggak mau nerima orang lain. Bukan. Tapi ketika kita memang perlu menolak, memang perlu mengatakan tidak, karena banyak hal lain yang harus difokuskan, kita punya skala prioritas, kita mampu melakukannya. Ada teknik-teknik untuk kita menolak atau mengatakan tidak di video yang pernah aku buat di sini. Silakan kamu juga bisa nonton setelah video ini. Tapi yang terutama, beranilah untuk berkata tidak ke hal-hal yang bukan prioritas kita. Yang ketiga adalah membiasakan proses bersyukur. Ini satu hal yang disepelekan. Kita semua tahu manfaat bersyukur itu luar biasa dan itu hal yang bagus. Dan bersyukur adalah faktor utama yang membuat orang bahagia. Yang paling tinggi correlation score ke kebahagiaan adalah bersyukur. Maka buatlah satu habit, satu kebiasaan untuk kita mensyukuri. Sebagai contoh, kita bisa buat satu alarm aja setiap malam. Buat labelnya apa yang kamu syukuri hari ini. Atau kita biasakan setiap pagi lakukan gratitude journaling. Atau setiap kita mau tidur, kita kasih tahu satu hal ke pasangan kita apa yang kita syukuri hari ini. Apapun itu, biasakan bersyukur. Silakan kamu bisa pilih aktivitas detailnya seperti apa. Yang keempat, carilah lingkungan yang positif. Karena benar-benar lingkungan kita mempengaruhi kita. Aku udah ngerasain sendiri. Berada di lingkungan yang berbeda-beda akan membentuk diri kita secara berbeda pula. Mindset kita, cara berpikir kita, perilaku kita itu dipengaruhi banget sama orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya lingkungan fisik, tapi juga lingkungan sosial. Bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya dengan siapa kita bergaul. Perhatikanlah lingkungan. Yang kelima, tingkatkan skill manajemen waktu. Berlatihlah bukan hanya menggunakan daftar tugas. To-do list itu bagus, membuat kita bisa lebih produktif. Tapi cobain naik level up your game. Dengan cara membuat sistem jadwal, membuat jadwal harian kita, jadwal mingguan kita, gunakan Google Calendar, gunakan project papan Kanban, dan lain-lain. Banyak sekali cara-cara untuk kita bisa mengelola waktu. Kalau lo baru memulai, gue sarankan mulailah pakai Google Calendar, gunakan sistem jadwal, jadwalkan apa aja aktivitas yang mau kita lakukan. Itu akan meningkatkan produktivitas kita, membuat diri kita lebih aware, lebih sadar terhadap waktu kita, dan membuat kita juga lebih menghargai waktu. Lalu yang keenam adalah investasi ke diri sendiri. Coba kita investasikan sekian dari income bulan kita. Boleh 3%, boleh 5%, boleh 10% kalau possible untuk upgrade diri. Investasi ke diri sendiri. Penting juga untuk kita investasi ke berbagai instrumen keuangan. Seperti reksadana, saham, dan lain-lain. Tapi nggak kalah penting untuk kita investasi ke diri sendiri dengan membeli buku, membeli online course, mengikuti berbagai training, webinar untuk meningkatkan kemampuan kita, kompetensi kita, keahlian kita, dan akhirnya kita pun bisa menjadi lebih bernilai. Oke, ini penting sekali. Apa
instrumen investasi diri yang lo paling suka. Mulai dari sana. Apakah buku, apakah online course, apakah coaching program. Kalau buat gue yang paling gue suka adalah online course. Karena bisa gue pelajari kapanpun dan dengan mudah, ada terstruktur kurikulumnya, dipandu sama instrukturnya. Dan kalau online course yang bagus, biasanya kita bisa tanya langsung ke instrukturnya, ada komunitasnya. Itu adalah proses belajar yang sangat-sangat menyenangkan buat gue pribadi. Buat gue bisa belajar satu skill dengan jauh lebih cepat. Karena memang kalau online course-nya bagus, itu bisa ngebentuk skill kita. Kalau lo pengen ikut online course gue, silahkan klik link di deskripsi. Lalu yang ketujuh adalah bangun lebih pagi dan konsisten. Lebih bagus kita konsisten bangun lebih pagi daripada bangun sangat pagi tapi sekali-sekali. Caranya adalah bangun 10 menit lebih awal, 15 menit lebih awal. Kalau bisa lebih lagi, 30 menit lebih awal. Sampai ke titik yang kita inginkan. Jam berapa kamu ingin bangun setiap harinya? Dan biasanya satu strategi simpel untuk kita bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena kita butuh tidur yang cukup, namanya kita manusia. Oke? Jadi tentukan jam bangun serta jam tidur. Pastikan tidurnya cukup. Orang butuh sekitar 7-8 jam tidur setiap harinya. Yang ke-8 adalah kenali dan pahami dirimu. Mulai tingkatkan keterampilan self-awareness. Gue juga ada video-video tentang self-awareness, cek di sini. Dan ketika kita udah mengenali dan memahami diri kita, upgrade diri itu menjadi enak sekali, menjadi mudah sekali. Mengenali diri kita siapa, kepribadian kita, kelebihan dan kekurangan kita, kekuatan kita apa, potensi diri kita apa, keinginan dan kebutuhan kita apa, gaya kita dalam mengambil keputusan seperti apa. Benar-benar mengenali diri sehingga mudah untuk kita terus upgrade diri. Yang ke-9, lakukan yang kita suka. Passion itu penting banget. Tahu hobi kita apa, tahu apa yang kita senangi apa. Apakah itu sekedar hobi saja di luar kerjaan kita, atau kita mau integrasikan menjadi pekerjaan kita itu passion kita, lebih bagus lagi, terserah. Yang penting, kita perlu sehari-hari tetap melakukan apa yang kita sukai. Sangat-sangat penting. Dan yang terakhir, yang ke-10, jadikan dirimu prioritas. Terkadang kita suka mengalah untuk orang lain. Bagus, tapi kita nggak mikirin diri kita sendiri. Kesehatanmu, kesehatan fisik, mental juga, emosional juga. Apa yang benar-benar kita inginkan, prioritaskan dirimu. Tentu bukan berarti kita nggak peduli dengan orang lain. Kita tetap peduli dengan orang lain. Tapi kita tahu mana yang kita perlu prioritaskan. Ambil waktu untuk istirahat, untuk recharge. Terkadang kita perlu itu. Mungkin kita lagi lelah aja, lagi capek aja, sehingga nggak bisa produktif. Sehingga kita nggak bisa produktif setiap saat. Ya it's okay, nggak masalah. Prioritaskan dirimu sendiri. So itu dia 10 daftar aktivitas pengembangan diri. Lebih banyak membaca, belajar mengatakan tidak, bersyukur, cari lingkungan positif, tingkatkan skill manajemen waktu, investasi ke diri sendiri, bangun lebih pagi, kenali dan pahami diri, lakukan apa yang kamu sukai dan jadikan dirimu sendiri prioritas. Yang mana yang mau kamu terapkan? Silahkan tuliskan di komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman lo juga. Sampai jumpa di video-video lainnya. Salam pembelajar.